Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu mengingatkan kembali kepada kalian, jangan lupa mengisi absen terlebih dahulu yang telah Ibu siapkan di link Google Form yang Ibu share di WhatsApp group. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat dilihat di tabel berikut. Mohon disimak dan dipahami dengan baik ya anak-anak, agar materi yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik. Materi yang akan dijelaskan pada pertemuan hari ini yaitu yang pertama mengenai organ tumbuhan, lalu yang kedua ada struktur dan fungsi organ akar, yang ketiga struktur dan fungsi organ batang, dan yang keempat struktur dan fungsi organ daun. Nah, sebelumnya apa itu organ? Coba, mari kita bahas. Organ adalah kumpulan jaringan yang bersama-sama melakukan tugas untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Dalam melakukan tugasnya, sistem organ tidak bekerja sendiri. Organ-organ tersebut bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sama seperti manusia, tumbuhan juga memiliki struktur organ yang meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu bagaimana struktur dan fungsi dari tiap organ tumbuhan tersebut? Mari kita bahas dan jangan lupa disimak dan pahami ya video ini agar dapat diserap materi yang Ibu sampaikan. Nah, untuk yang pertama ini yaitu struktur dan fungsi organ akar. Untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian akar. Akar adalah organ tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Akar memiliki struktur luar yang terdiri dari daerah penumbuhan akar, tudung akar, bulu akar. Akar disebut juga sebagai organ pada tumbuhan yang terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Lalu apa fungsi dari akar pada tumbuhan ini? Nah, fungsinya yaitu yang pertama untuk menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri di tempat tumbuhnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan berbagai macam garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, untuk mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu pada beberapa jenis tumbuhan, akar berfungsi sebagai alat respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Struktur morfologi akar. Yang pertama ini ada batang akar, lalu yang kedua percabangan akar. Hanya ada pada tanaman nikotil. Yang ketiga, tudung atau kaliptra adalah bagian lapisan yang membungkus ujung akar dan melindungi daerah meristem akar. Fungsi tudung akar ini yaitu untuk mengurangi gesekan antara akar dan butir tanah. Lalu yang terakhir yaitu rambut akar adalah perluasan permukaan dari epidermis yang digunakan untuk mengoptimalkan penyerapan air. Nah, di sini merupakan gambar daerah akar. Daerah akar ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ini daerah diferensiasi, yaitu ketika jaringan mulai berkembang berbeda dengan jaringan lainnya atau ketika sel menjadi spesialis, contohnya epidermis menjadi rambut akar. Lalu yang kedua daerah pemanjangan, biasanya daerah pendewasaan yaitu dari sel yang kecil menjadi sel yang lebih besar. Dan yang terakhir ini yaitu daerah pembelahan.
atau daerah pembelahan sel atau berada di ujung, di dekat tudung akar. Nah, ini merupakan jaringan yang selalu membelah dikarenakan memiliki meristem apikal, contohnya yaitu tudung akar yang berfungsi untuk menembus ke tanah. Lalu perbedaan struktur luar akar monokotil dan dikotil. Nah, dikotil ini memiliki perakaran tunggang, sedangkan monokotil memiliki perakaran serabut. Dapat dilihat di gambar, yang sebelah kiri itu akar tunggang dan yang sebelah kanan itu akar serabut. Akar tunggang memiliki akar primer yang merupakan akar pokok berukuran besar yang memiliki banyak percabangan. Sedangkan akar serabut tidak memiliki akar pokok karena semua serabut ini akarnya yang muncul memiliki ukuran yang sama. Lalu yang kedua, di mana untuk tumbuhan monokotil atau berkeping satu ini seperti jagung, padi, rumput memiliki akar serabut, sedangkan untuk tumbuhan dikotil atau berkeping dua seperti kacang tanah dan mangga memiliki akar tunggang. Selanjutnya, struktur dan fungsi organ batang. Perlu diketahui dulu apa itu batang. Batang merupakan bagian sistem tunas pada tumbuhan, letaknya berada di atas tanah. Organ ini dikategorikan sebagai penghasil alat-alat lateral, misalnya daun, tunas, dan bunga. Pada bagian batang terdapat buku atau node atau tempat daun yang melekat dan ruas atau internode, yaitu bagian batang yang letaknya di antara buku-buku. Selain buku dan ruas, pada batang terdapat suatu tunas. Nah, tunas ini yang terdapat pada sudut di antara daun dan batang dinamakan tunas aksilar. Tunas ini berpeluang menjadi cabang, adapun bagian ujung batang terdapat tunas terminal. Berikut adalah fungsi dari batang pada tumbuhan. Yang pertama, menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Lalu yang kedua ini sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, yang keempat ini mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Selanjutnya, perbedaan struktur luar batang monokotil dan dikotil. Batang tumbuhan dikotil diketahui memiliki kemampuan pertumbuhan sekunder, yaitu kemampuan bagi batangnya untuk tumbuh besar. Sedangkan tumbuhan monokotil tidak dapat tumbuh menjadi besar. Hal ini disebabkan karena pada batang dikotil terdapat kambium yang bisa berkembang seiring dengan pertumbuhan tanaman. Lalu batang tumbuhan dikotil yaitu berkayu, contohnya pohon mangga, rambutan, dan durian. Sedangkan batang monokotil atau beruas, contohnya bambu dan tebu. Perlu diketahui juga bahwa pembentukan batang pada tumbuhan berbunga terbagi ke dalam dua grup besar, yaitu batang herba dan batang berkayu. Batang herba yaitu tipe batang yang sifatnya berair. Batang herba hanya diperkuat oleh sel sklerenkim dan kolenkim di antara jaringan xilem dan flum. Karena itu batang ini agak lunak dan berwarna hijau dan batangnya kecil. Sedangkan batang herba dapat ditemui pada tumbuhan monokotil. Contohnya pacar air, jagung, bayam, kacang, dan bunga matahari. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, morfologi batangnya berkayu. Batang pada tumbuhan berkayu memiliki sifat keras dan umumnya lebih panjang dari tipe herba. Contohnya yaitu yang tadi telah disebutkan, salah satunya pohon rambutan. Nah, yang ketiga, struktur dan fungsi organ daun. Ibu langsung aja membahas mengenai struktur morfologi daun. Yang pertama ini ada helaian daun atau lamina.
Meskipun bentuknya sangat beragam, tetapi helai daun ini menjadi struktur daun bagian luar yang sangat penting karena di helai daunlah fotosintesis terjadi. Lalu selanjutnya tangkai daun atau petiolus adalah bagian atau organ daun yang dapat menopang atau menahan helai daun agar tidak jatuh. Dan yang terakhir itu ada pelepah daun atau folius, adalah bagian pangkal daun yang bentuknya melebar, berfungsi untuk membungkus bagian batang tumbuhan atau sebagai tempat dudukannya daun yang ada di batang. Struktur daun ini sering ditemukan pada tumbuhan berjenis monokotil seperti famili dari Musaceae, Gramineae, dan Cyperaceae. Lalu fungsi daun pada tumbuhan. Yang pertama ini, yang paling penting yaitu sebagai tempat melakukan fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses pengolahan atau produksi sebuah makanan dari karbon dioksida atau CO2 yang melalui stomata dan air hingga menjadi sebuah zat tepung dengan bantuan energi cahaya. Nah, berikut reaksinya. Lalu yang kedua, adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai organ respirasi. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat terjadinya penguapan air. Dan yang keempat, daun sebagai alat perkembangan tumbuhan untuk proses pertukaran gas O2 dan CO2 karena adanya stomata dan gutatoda. Selanjutnya, perbedaan struktur luar monokotil dan dikotil. Perbedaannya yaitu daun tumbuhan monokotil dan dikotil terdapat pada susunan tulangnya. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping, pada tumbuhan dikotil memiliki susunan daun menyirip dan menjari. Ingat, tumbuhan dikotil ini memiliki susunan daun menyirip dan menjari. Nah, seperti ini. Bayanginnya jari ya. Contohnya daun pepaya. Sedangkan pada tumbuhan monokotil memiliki tulang sejajar atau melengkung. Contohnya jagung. Nah, untuk kesimpulan hari ini atau pertemuan pada pembelajaran hari ini terkait struktur dan fungsi organ pada tumbuhan, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan monokotil memiliki akar serabut, batang beruas, daun sejajar, buah terbuka, dan biji berkeping satu. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil yaitu akarnya tunggang, batang berkayu, daun menjari, buah tertutup, dan biji berkeping dua. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Dan terima kasih, semoga apa yang telah, yang sedang, dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.